Oke, selamat malam. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara pemodelan dari suatu struktur ya. Di sini saya menggunakan etaps. Jadi kita akan menggunakan kombinasi nanti dari LRFD, gunung bertingkat 3. Langsung saja kita buat pemodelan. Kita pakai pakai meter metrik SI, kemudian ini standar saja. Oke. Ini kita buat X-nya 7. Ini juga 7. Ini X-nya ini grid-nya ya. Itu grid-nya nanti 7. Misalnya ini 7 grid-nya ke sini, ini 7 grid-nya ke sini. Kemudian ini panjang spacing-nya itu berapa, antar grid itu berapa jaraknya. Ini 5 meter, ini juga 5 meter. Kemudian ini berapa tingkat dia dari base, story 1, story 2, story 3. Kita buat 3 aja karena ini lantai 3. Kemudian typical height itu tinggi dari base ke story 1, kita buat 4. Ini 4. Oke. Oke, sini sudah nampak bentukannya dan gridnya sudah nampak di sini. Jarak-jaraknya jadi ini 7, ini sampai G ya. Kemudian pertama kali yang kita lakukan adalah menentukan material properties. Nah, material propertiesnya kita buat dia ini beton FC25. Ini 200.000. 200.000. Ini 25. Kemudian ya maaf ini konslet ya. Ini 200.000. Ini konsert ya teman-teman ya. Kemudian ini modify, ini 25. Oke, ini warnanya kita terserah, saya buat warna biru. Oke. Kemudian oke. Kemudian rebarnya kita buat rebar tulangan. Kita buat di sini juga 200.000. Modusnya itu 200.000. Kemudian ini 350. Ini tergantung, kita bisa lihat dari SNI ya. Ini saya buat warna hijau, kemudian klik OK. Oh iya maaf, saya lupa ini konslet beton FC 25 200. Oh ini modusnya 4.700 dikali 4.700. Sebentar, kita lihat dulu rumus dari modulus elastisitas beton.
Ya, betul. Dia 4.700 dikali dengan akar 25. 25 pangkat 0,5. Oke, dapat ya, sekitar segitu. Kemudian ini 25. Material properties di data. Oke, desain data. Dan klik oke. Udah dapat. Ini sama ini ya. Oke. Kemudian kita buat section frame. Kemudian kita delete dulu semua. Delete select, kemudian select. Oke, kita biarkan satu ini. Kita kemudian add properties ya, constraint ya. Ini untuk kolom. Kita buat dia kolom. Oke, ini pakai beton F25, kemudian ya. Ini kita rencanakan 3 ritus 30 cm. Lebarnya kita menggunakan tulangan 16. Oke, ini pakai tulangan. Betul, tulangan ya. Oke. Kemudian oke. Kemudian add copy properties. Ini kita buat balok Indo. Oke. Kemudian kita buat ini balok 400 kali 300 ya. Kemudian modifikasi lebar kita pakai ini. Kemudian ini 40, ini 40 ini top barnya sama bottom barnya, jarak selisihnya. Oke, langsung oke. Change properties oke. 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 Ini sesuai SN juga ada ya. Nanti kita tengok. Oke, udah seperti ini bentukannya. Kemudian oke. Kemudian ada lagi nggak ya? Oh iya, slabnya. Kita buat slab section. Kita buat new lantai. Lantainya 250 derajat. Ini slab, kemudian seltin ya. Pakai beton F25. Kemudian ini warna kuning. Oke. Oke, selesai. Kita membuat menggambar modelan langsung, biar langsung cepat. Kita buat dia langsung ke ini. Diperhatikan di story 1. Kita harus berada di story 1. Story 1. Oke. Kemudian kita buat ini kolom. Quick draw kolom. Oke. Kita pilih dia, kita pakai kolom. Oke. Kolomnya oh, maaf. Mana yang benar? Oh iya, betul. Kolomnya langsung kita gambarkan langsung. Oke. Kemudian dapat kolomnya. Nah, kemudian kita gambar baloknya. Kita memakai balok. Oke. Kita gambar balok. Langsung klik-klik aja ya. Biar simple, cepat dan tepat, gitu kan? Kita tidak usah pakai lama-lama karena di sini perlu kecepatan, bukan teori. Oke. Setelah seperti ini, kemudian kita buat Ctrl R. Ctrl R itu bisa juga dari sini ya.
dari replikat ini, edit replikat. Kita story langsung ke story 2, story 3. Yang sudah kita gambar ini bagian dari story 1 sama base. Base itu kolomnya seperti ini kolomnya. Kemudian balok-balokannya juga sudah. Kemudian kita buat stories 2 sama story 3. Story 2 sama story 3 itu lantai 2 sama atapnya. Nah, kita harus mengapply ini agar terbentuk seperti yang di samping ini. Oh, apa ini? Oh iya, maaf. Kita harus menandai ini dulu. Kita tandai, kita select. Nah, kita select. Kemudian kita apply. Setelah kita apply, maka muncul seperti ini. Nah, kemunculan ini berguna untuk ya seperti itulah. Sebentar ya. Ini sebentar. Apply. Nah, seperti ini. Nah, udah jadi seperti ini, kita bisa melihatnya secara include ya. Dari ini. Set display, extrude maksud saya tadi, bukan include ya. Extrude. Nah, seperti ini. Jadilah pemodelan Anda seperti ini. Nah, seperti ini bentuk-bentuk loop ya guys ya. Kemudian kita akan sebenarnya belum selesai, ini hanya pemodelan. Kita masuk ke bagian base awal dulu. Ini bagian base. Kita select dulu semua ya. Kita select, kemudian assign, kita pilih assign, kemudian restrain, kemudian kita pilih ini jepit, kita apply, karena bagian bawah itu harus menggunakan jepit, karena kalau tidak pakai jepit dia harus pakai, kalau dia pakai sendi atau roll atau yang lainnya dia tidak akan terhitung strukturnya seperti itu. Kemudian kita lakukan load pattern, sebentar. Oke, kembali lagi. Kita langsung masuk ke kombinasi dasar. Kombinasi dasar ini adalah kombinasi LR of D yang sebanyak ini kombinasinya. Jadi ini dead load, ini left load, ini LR, ini S, ini rain, ya seperti itu. Ini wine, kemudian ini gempa. Nanti ini kita masukkan ke dalam kombinasi ini. Nah, ini D, berarti 1. Oke, modify. Kemudian left load L, kemudian modify. Kemudian apa lagi? LR S R. Kita buat LR-nya kita abaikan aja sama S. Snow tidak ada di Indonesia. Kita buat R aja, rain. R rain. Kemudian wine. Oke, wine. Oh iya, maaf ya. Load ini R. Train ini huruf 5 ya. Motor. Coba. Tidak ada ternyata guys. Terus aja. Kita juga S no beban gempa seismik. Oke, seismik.
cuma ditambah ini tadi R ya, R snow di oke. Kemudian kita oke kan. Nah, kita oke kan dulu. Kemudian kita define, kita buat dot combination. Sebelum dot combination kita harus dot case. Ini kita harus edit. Ini harus jadi L. Oke, ini harus jadi D. Oke. Kemudian untuk gempa kita harus menggunakan respons spektrum sebenarnya ya. Dan kita harus respons spektrum ya, respons spektrum kita harus tambahkan dari sini. Respons spektrum kita harus tambahkan dari sini ya, seperti itu. Kita add new function. Nah, kita mendapatkan ini tidak sembarangan. Mari kita cari di Google respon spektra. Ya, betul. Di Indonesia kita cari lokasi kita, Google Map. Kita iyalah ya, kita coba sembarang aja. Tapi untuk apanya kita bisa menentukan dari sini ya, Google Map. Jadi tidak sembarang lah, tidak sembarang. Jadi bagaimana ini? Ya agak gelap. Nah, kita pilih di Bogor. Jadi ini saya bangunnya ini sembarang ya, teman-teman ya. Nah, jadi saya kira-kira ingin membangun di sini gedung. Nah, ini adalah koordinatnya. Kita buat koordinatnya. Oke, koordinat. Oke. Oke. Kita tampilkan. Oh iya, ini tadi diklik apa ya? Klik kanan. Klik kanan. Klik kiri tidak nampak. Klik kanan. Nanti di sini nampak respons spektra. Ya, betul. Ini respons spektranya sudah dapat. Kemudian kita lihat di sini. Apa yang dibutuhkan dia S1. S1 ini S1 dapat. Kita kopikan ke sini. Kemudian SC SS ini SS-nya. Kemudian ini batuan tanah keras. Ini aja ya. Oh iya, maaf. Ini terlalu apa ya? Jadi ini SS-nya kita copy ulang.
ini koma, pakai koma. Kemudian ini S1 nya oke, ini pakai B karena kita pakai di sini C, kita pakai C ya, betul. Inilah respon spektralnya. Kita buat respon spektra. Oke. Kemudian kita buat dari sini tadi, dari load case, kemudian respon spektrum, kita modify case, kemudian ini kita buat respon spektra. Oke, yang bagian function respon spektra, kemudian oke, ya seperti itulah tahap-tahapnya. Kemudian dari load combination kita buat satu persatu, yaitu kombinasi dari sini 1,4D, D nya kombinasi 1,4D. Jadi di sini 1,4D, berarti ini 1,4D. Oke, nah seperti ini. Nanti kita kemudian kita add. Oke, 1,2 ini kenapa tidak bisa di copy ya? Teman-teman, ini tidak bisa di copy, tapi saya punya jalannya. Inilah dia. Oke, jadi ini kita buat seperti ini satu persatu. Kalau kalian bosan bisa di skip, dipercepat seperti itu ya. Kemudian ini 1,2, ini 1,2, kemudian di add ini L 1,6, ini 0,5, R, itu ini R. Live fruit, oh iya, live fruit ya. Tadi dia buat LR nanti ya, bisa. Kita buat dulu LR di sini. Saya ketinggalan. Jadi ada live fruit. Groove live ya. Groove live kita add. Kemudian kita buat kombinasinya. Tadi ini kita modify. Ini live fruit LR. Ini 0,5. Ya ikuti aja ya. Ini agak lama tapi saya tidak sempat untuk mempausekannya. Jadi agak-agak itu kan aja. Skip-skipan aja. Karena memang hari ini diganti R. Kalau kalian bosan agak dipercepat aja, tidak apa-apa. Oke, ini L 1,2, 1,6, ini L LR L ini 1.
ini R satu. Oke. Oke, 1,2 ini LR LR ini LR, sorry, ini W. Jadi ini ada WX sama WMIN, WY, WX sama WY. Sepertinya saya agak lupa di bagian situ. Jadi kita harus menambahkan juga WX dan WY. WX H WY. Oke. Oke, terima kasih. Kita buat kombinasi tadi itu WX ini kita modify jadi W. Tadi itu belum saya ubah. Sudah. Modify WX. Oke. Kemudian kita add copy WY. Oke. Ini jadi sebenarnya itu hanya buat kombinasi ini sangat agak lama ya, agak memakan waktu. Ini R. Oke. Ini LR. Oh, ini R masih. Oke. Sorry. WX. Ini kembali lagi. Kemudian R LR. Oke, sudah selesai. Sekarang bagian sini 1,2 1 E. Jadi EX juga ada dua, EX sama EY. Ini L, E juga dua ternyata. Jadi kita buat patternnya EY. Oke, kita define lihat kombinasi EY 1,2 EY 1 L.
Oke, kemudian Wx 0,9, kemudian Wx, oke, nice. Kemudian teknik V itu Vy, oke, kemudian Px, Px, kemudian Y. Ya, seperti itulah. Dan seperti inilah komunikasinya. Kemudian ini kita envelope ya, envelope dari sini, ini semuanya kita tambah. Kita buat secara berurut. Baik, udah, envelope-nya sudah berguna, kemudian kita klik OK. Ya, demikian. Dan di sini sebenarnya kita harus membuat pembebanan pada struktur, baik itu dinding, beban angin, sama beban dari lantai, dari beban gedung. Misalnya seperti ini. Ini lantai pertama. Jadi kita harus membuat beban dinding, beban apa, SIDL-nya itu menggunakan pakai ini. Pakai analysis assign. Misalnya kita buat seperti ini, kita select properties frame-nya, select balok, kita select balok. Ini kita beri pembebanan analyze, assign, kemudian dot frame, kemudian point. Ini beban mati. Kita buat berapa beban semuanya. Misalnya untuk keseluruhan. Dia memang seperti itu. Misalnya beban dari keseluruhannya itu pembebanan ya. Oke, kita lihat ini.
3,2 kilonewton per meter. 3,2 ini semua ya, dia bukan merata. Oke, seperti ini contohnya, seperti ini. Jadi semua, kemudian kita buat pembebanan dari slabnya, slab lantai, select semua. Untuk lantai, kita buat 2,5 live loadnya. Live loadnya itu 2,5. Live loadnya 2,5. Live loadnya 2,5. 2,5 live dan SIDL. SIDL itu super dead load ya. Dan ini kita buat super dead loadnya, tapi kita harus buat super dead load. SIDL super dead load. Oke, kita benar-benar ya. SIDL. Kemudian kita assign. Kita buat uniform. SIDL itu sebesar 1,49. Ini menurut saya nih ya, 1,49. Oke, seperti ini. Nah, untuk semuanya ini sudah kita selesaikan. Kemudian kita running. Dan beban angin sebenarnya masih ada. Nanti kita masukin. Terlebih dahulu kita beban angin XY, ini tergantung bentangnya. Nanti ini sebenarnya ini karena dia 5, jadi kita harus membuat 5. Ini bentangnya ini semua. Ini juga bentangnya 5. Kita buat dulu, kita save dulu. Kita buat folder baru, project, bukan project, tutorial. Oh iya, dimana tadi itu? 001. Oke, kita run. Sepertinya agak lambat, tapi tidak apa-apa, karena memang ya seperti inilah bentukannya. Nah, seperti inilah bentukannya. Tapi ini beban angin belum dimasukin, nanti coba nanti saya buat tutorialnya lagi. Kemudian kita pilih ini, kita select desain kombinasi. Kombinasi yang kita buat ini envelope aja, envelope, kemudian oke. Tidak usah semua kita kombinasikan. Kemudian kita start desain. Kita cek apakah ada runtuh atau tidak. Sepertinya banyak yang runtuh. Ya, sepertinya banyak yang runtuh ya. Kita verify. Oh, ada sekitar 193.
Karena ini lantai 3 tidak mungkin juga kolomnya itu 30 cm ya. Jadi sebenarnya kita bisa tergantung dari kita. Jadi sebenarnya kolom ini kita bisa ubah. Tapi kita buka dulu kuncinya. Jadi di sini untuk teman-teman sekalian yang ada wawasannya lebih jauh daripada saya, bisa saling berbagi ilmu. Kita buat section properties frame-nya, kita buat kolomnya, kita modify. Kita buat kolomnya itu sebesar 450. 450. Oke. Tulangan 16. Oke. Sepertinya saya harus merubah tulangannya menjadi 18. Apakah runtuh? Kita mengeceknya bersama-sama. Baik, kita lihat kombinasi. Oke, betul. Kemudian kita cek kembali. Ya, tetap masih ada runtuh, tapi sudah agak mendingan. Runtuhnya ada beberapa. Nah, yang bagian bawah ini bisa kita menggunakan kolom-kolom yang kolom-kolom induk. Jadi dia bisa berbeda daripada yang lain ini. Kita mengeceknya. Coba kita select. Ya, sekitar segitu. Oke. Pertama kita harus melihat kolomnya. Kita perbesar. 100. 100. Modify. Cek tulangan. Coba kita buat ya seperti itu. Tulang longitudinalnya sama tulang, coba kita cek lagi apakah runtuh atau tidak. Kita cek. Masih banyak runtuh sepertinya. Tinggal 16. Fine. Boleh.
Oke, kita apply. Oke. Kita run. Betul, jadi dia bentukannya seperti ini, tidak ada lagi runtuh. Oke teman-teman, dan kita bisa mengeluarkan Excelnya, Ctrl X ya. Ctrl E. Kita bisa mengeluarkan datanya. Nah, Ctrl Tab. Kita bisa mengeluarkan data dari analisisnya. Join reaksinya, kemudian frame-nya, join masa, dan kemudian design box. Ya, modalnya kita bisa periode ini kita lihat. Oke. Sampai berapa jam? Oh, 50 menit. Oke, seperti itu. Kemudian kita bisa ekspor tabel. Seperti itu caranya. Oke lah. Lagi proses ya pembukaan Excel. Kita mari bersabar untuk menunggunya.
Ya, sepertinya sudah terbuka dan ini dia hasilnya. Ini dia hasilnya teman-teman. Assemble join for element, kemudian ini, kemudian join reaksinya. Kita lihat dulu dia. Oh iya, sepertinya sudah betul karena dia tidak ada melebihi satu section periodenya. Ya, seperti itulah. Seperti itulah nanti untuk selanjutnya kita jelaskan bagaimana tentang perhitungan strukturnya. Oke, terima kasih. Salam Panji.